Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Oke, kamu pernah gak sih ngerasa waktu lulus SMA kayak gitu, ngerasa salah jurusan gitu? Kalau SMA kayaknya enggak sih. Bukan SMA, masuk kuliah gitu kan, kayak ngerasa ada momen dimana kalau SMA tuh soalnya kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Kalau SMA tuh karena aku memang pengen ambil IPS. Karena fisikanya waktu itu cuma dapat pernah ujian tuh 20, kimia 13. Itu personal ya. Terus tapi kalau waktu kuliah, iya, kayak sekarang nih kan aku dulu ambilnya ekonomi. Tapi ternyata kerjanya di broadcasting. Bener. Dan gitu. Itu kamu merasa salah jurusan. Ketika itu loh, ketika kuliah loh. Iya, karena waktu ini jadi curhat ya nih. Iya, ngapain karena waktu itu ya aku kalau misalnya di flashback lagi ya, kelas balik lagi itu aku ngapain sih masuk manajemen? Kayaknya salah jurusan karena kan impian yang ketujuh kan ini gitu kan. Iya, iya. Tapi fenomena salah jurusan ini ya di mataku, in my opinion gitu kan, itu tuh memang banyak sekali terjadi, bahkan hampir terjadi di semua mahasiswa gitu ya. Di semester-semester tertentu tuh pasti mereka akan merasakan kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Oh, bisa. Iya kan? Benar, entah apapun alasannya gitu iya. kan. Tapi di sini juga ternyata kita menemukan satu informasi terbaru bahwa ada nih media atau platform gitu kan yang bisa setidaknya menanggulangi, meminimalisir, mengantisipasi gitu kan, ya. Mengantisipasi ada ya hal tersebut. Kecewa di akhir gitu. Benar. Kalau misalkan atau mungkin yang bingung nih kayak oh yaudahlah masuk jurusan terserah itu. Nah, itu ada atau pengen masuk jurusan apa yang misalnya dengan cita-cita. Betul. Ya ada namanya platform Arah Rencana gitu kan. Dan kita sudah menghadirkan nih foundernya. Wow, ada nih. Cantik banget nih. Halo. Kelihatan ya kalau founder itu lebih kayak kalau kita lagi. Oke, Niken, apa kabar Niken? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Baik dong, tentu saja. Jadi kakaknya ini aja yang ditanya. Aku Dua-duanya dong. Kita udah kompakan loh hijau-hijau nih Ronin. Kayaknya kita hostnya aja kali ya. Oh gitu ya, boleh saya ditanyain dari Arah Rencana itu enggak ya? Bukan. Jadi Niken ini adalah founder dari Arah Rencana. @Arah Rencana itu adalah platform yang gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin dulu sedikit. Daripada aku yang jelasin nanti tidak valid kan. Betul ya, tadi sebetulnya di awal sudah sedikit disinggung ya kalau Arah Rencana itu memang awal mulanya dibentuk adalah untuk mengedukasi teman-teman terkait dengan berbagai macam jurusan di Indonesia ini. Biar kalau misalkan nanti teman-teman mau masuk kuliah, itu mereka tidak salah masuk jurusan apa gitu. Jadi dari awal tuh sudah punya bekal gitu, mau masuk ke jurusan A, B atau C gitu. Oke, dan itu semester berapa akhirnya kamu membuat itu? Akhirnya atau waktu SMA nggak mungkin dong, pasti kan pas sudah masuk kuliah, semester 3 ke 4. Oh wow. Itu kan masa-masa pandemi ya, 3 ke 4, iya, betul. terus kita nggak ada aktivitas di kampus karena semuanya daring, terus organisasi juga pada saat itu ditiadakan, banyak yang kegiatannya di off-kan gitu, ditiadakan. Akhirnya kok pengen bikin sesuatu nih, tapi apa gitu. Terus mendengar keresahan dari teman-teman, banyak banget ya yang merasakan salah jurusan. Tapi kalau dipikir-pikir, aku juga pernah berada di titik aku salah jurusan gak ya? Kok ternyata jurusan yang aku masukin nih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang aku bayangkan sebelumnya gitu. Sorry, sebelum jauh nih, ini kan jurusannya apa? Hubungan internasional. Sampai sekarang masih? Sekarang sudah tidak merasa salah jurusan ya, sudah nyaman dengan itu ya. Menemukan kenyamanan di situ. Oke, dan akhirnya membuat platform itu. Kamu nanya apa? Kamu dulu aja apa? Akhirnya menemukan kenyamanan itu, dan akhirnya bikinlah platform itu untuk at least biar generasi selanjutnya atau teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya mau menentukan atau masuk jurusan apa tidak mengalami hal yang sama. Betul. Harapannya seperti itu ya. Dan Betul. sejauh ini sudah berapa teman-teman yang Anda berikan konsultasi Selamatkan gitu kan jurang neraka ini gitu kan. Alhamdulillah sudah banyak ya. Ketika aku lihat komentar-komentar di unggahan media sosialnya Arah Rencana tuh banyak banget yang mereka berkomentar, wah terima kasih, terbantu sekali dengan adanya platform ini gitu. Karena waktu awal-awal kita itu mencoba untuk cari narasumber nih dari teman-teman berbagai jurusan yang jurusannya itu tuh
susah untuk ditemukan atau hanya universitas-universitas tertentu saja yang menyediakan jurusan itu gitu. Jadi kita juga pengen mengangkat nih bahwa ada loh ternyata jurusan A, jurusan B gitu ya. Mungkin teman-teman taunya kalau manajemen itu masuknya FEB, terus berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Ternyata ada loh jurusan manajemen transportasi darat yang emang fokus untuk mengurusi transportasi darat di Indonesia gitu. Iya, dan banyak banget loh sebenarnya jurusan-jurusan aneh yang cuman ada di kampus-kampus tertentu. Betul. Oceanologi kalau nggak salah. Iya. Ada juga kan. Ini enggak Oceanografi ada. oceanografi ya, aku Ada. lupa apa oceanologi lupa. Itu pokoknya itu kayak apa ini jurusan apa. Dan memang untuk teman-teman SMA tuh kadang nggak terlalu paham hal-hal itu, jurusan-jurusan itu, Betul. tapi dia nyari sendiri ya. Dan Iya. kadang-kadang suka kesasar, oh ada jurusan ini nih, gitu. Kayaknya lucu nih kayak gitu. Berarti ini kan bikin arah rencana ini berdasarkan pengalaman pribadi dong ya? Pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman di sekitar itu banyak. Ada teman-teman di sekitar. Dan satu lagi Kak, Apa? yang sebetulnya itu kenapa aku pengen banget untuk membuat arah rencana ini. Selain untuk mengantisipasi salah jurusan, itu juga untuk mengantisipasi lulusan kuliah itu mereka kalau misalkan mau cari kerja itu cuman sekadarnya aja, sedapatnya aja dikarenakan aku salah jurusan nih, terus ya udah aku semaunya aja kuliah, terus nanti pas udah lulus mereka aku nggak dapet ilmu apa-apa karena emang aku nggak niat untuk kuliah di jurusan itu gitu, dan akhirnya cari kerja juga ala kadarnya. Padahal sebetulnya kalau misalkan mereka mau bener-bener belajar di jurusan itu, aku yakin pasti banyak kok ilmu yang didapatkan gitu. At least ilmunya ya, meskipun Betul. nanti kerjanya berbeda atau gimana, tapi kan ilmunya tetap Betul, dapat gitu ilmunya. kan. Wah, menarik. Tapi ini kan kalau selama ini kan dari kapan nih arah rencana di 2021. 2021 ya. Ya, pandemi Berarti ya. sudah hampir 2 2 tahun tahun ya. Itu rata-rata yang mereka menyesal gitu kan ambil jurusan itu rata-rata ambil jurusan apa? Banyak. Rata-rata yang paling disesali adalah karena di masyarakat kita itu mereka condong hanya tahu jurusan-jurusan tertentu yang dianggap jurusan itu adalah jurusan yang prestis. Katakanlah yang kedokteran, populer ya. hukum, ekonomi. Terus setelah mereka masuk itu, oh kok ternyata tidak sesuai dengan minatku ya di situ. Kayaknya aku lebih tertarik di pertanian, aku lebih tertarik di manajemen sumber daya akuatik yang berkaitan dengan ikan-ikan gitu. Karena awalnya mereka tidak tahu kalau ada jurusan-jurusan itu dan mereka hanya mengejar prestisnya saja gitu. Dan yang memang yang paling populer kan kayak Iya. misalnya kalau kita kasih contoh ya, ini mungkin sedikit kritikan ya untuk pendidikan bahwa kayak adik-adik mau jadi apa gitu, mau jadi dokter, guru kayak polisi. gitu kan, polisi dan masih terbatas gitu. latah. Ya, Iya nggak ya. sih ini kan? Makanya Iya, kan belum Bisa ada. dibilang latah ya. Ya ini sebenarnya ya karena perkembangan zaman, makanya kan kayaknya mungkin tren-tren seperti itu harus mulai digeser gitu ya, dan supaya tidak melalui- menemukan jurusan yang ala kadarnya itu tadi ya. Melalui arah rencana ini istilahnya kasih gebrakan baru gitu kan di dunia pendidikan juga ya ini kan ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong soal pendidikan nih, ternyata Niken ini adalah Apa tuh? juara Juara dari apa tuh? Duta Bahasa Oh, DIY pantes. 2022. Dari tadi awal tuh enak banget gitu kan Ya kelihatan kan Serasa public penyiar speakingnya gitu gitu kan. Dan mungkin, dan apakah program itu juga kamu bikin karena kamu ikut Duta Bahasa itu, atau kamu pergunakan juga, misalnya kamu relasikan gitu loh dengan apa yang kamu lakukan sebagai seorang duta gitu kan. Sebelumnya aku sudah bikin program arah rencana dulu nih di tahun 2021. keren. Kemudian di tahun 2022 baru bergabung di Duta Bahasa. Tapi sebetulnya ada benang merahnya ya kalau ditarik, karena kita kan sama-sama di Duta Bahasa juga mengedukasi. Kemudian program arah rencana ini juga mengedukasi teman-teman gitu. Berarti memang basically kamu tuh suka banget ya, maksudnya memberi ilmu gitu kan. Tapi kenapa masuknya HI? Kenapa nggak masuknya pendidikan aja? Karena tertarik juga di bidang politik. Iya kan? Kita ngomongin salah jurusan nih kan. Jadi aku bertanya-tanya aja gitu kan. Iya kan? Memang tertarik dengan HI sendiri atau kamu? Memang dari awal tuh suka. Dulu pas kecil nih usia 5 tahun gitu ya, aku masih inget banget karena tetanggaku tiap kali ketemu aku suka bilang kayak gitu, ini dulu nih yang kecilnya umur 5 tahun bacaannya udah koran gitu. Jadi bacaan tuh koran, nggak tahu 5 masuk tahun apa enggak bacanya ilmunya koran. ya. Wow. Cuman yang dipegang tuh bukan cerita anak tapi koran gitu. Jadi semenjak SD, SMP gitu, kadang-kadang kalau misalkan ada berita-berita politik apa gitu suka ngomongin. Mungkin kalau pada saat itu ngomong sama temen sebayanya kayak, apaan sih nih kan gak nyambung banget deh tiba-tiba Iya. ngomong apa gitu. Lu sama gua gak sefrekuensi gitu ya bahasa ya gitu. Beyond gitu kan. Ya, tapi akhirnya memang karena kebiasaan-kebiasaan itu dan terciptalah Niken yang seperti ini gitu kan, berkembang seperti ini, yang suka mengedukasi dan juga punya
platform namanya Arah Rencana. Nah, tapi untuk Arah Rencana sendiri itu sistemnya gimana sih? Apakah memang hanya by platform itu aja untuk bisa istilahnya Q&A-nya di situ aja, atau ada sesi ketemunya atau gimana gitu? Jadi awalnya platform Arah Rencana ini kita wawancara sama narasumber, bikin siniar atau podcast gitu ya, sama berbagai narasumber di berbagai jurusan, kemudian kita unggah di YouTube dan kita juga unggah di Instagram. Tapi kalau untuk Instagram itu bentuknya berupa copywriting, berupa tulisan postingan gitu. Kalau untuk YouTube sendiri berupa wawancara. Nah, setelah jalan dari situ dirasa kok banyak yang bertanya gitu, tidak hanya bertanya di kolom komentar tapi juga banyak DM masuk yang ke kita. Bahkan banyak dari mereka yang bertanya, gimana sih Kak sistem masuk kampus, apa saja yang dipelajari ketika masuk kampus gitu. Pada akhirnya aku nih ngajak teman-teman untuk bergabung di Arah Rencana, kemudian kita diskusi gimana kalau misalkan kita bikin mentoring sekalian. Mentoringnya ini gratis, tidak berbayar, dan pada saat itu kebetulan sekali pas aku menginisiasi bikin mentoring ini, aku lagi KKN dan kepala desa tempat aku KKN pada saat itu minta tolong juga, Mbak Niken, ini ada beberapa anak di desa kami yang mereka pengen melanjutkan ke kuliah, tetapi mereka terbatas informasinya gitu. Jadi tolong sekalian diajarkan gitu kan. Oh ya sudah, berarti sekalian saja mereka aku ajak untuk bergabung di program mentoring ini. Dan kami juga tim Arah Rencana membuka kesempatan untuk teman-teman di skala nasional apabila mereka ingin bergabung di program mentoring untuk bisa bergabung. Tetapi karena kami terbatas orangnya dan juga memang kami ingin benar-benar inklusif ya dalam mengedukasi teman-teman, jadi kita ada semacam seleksi gitu untuk bisa bergabung sebagai siswa di mentoring ini. Oke, berarti itu kan rata-rata ya, maksudnya yang dilihat dari Arah Rencana itu kan juga ini ya, istilahnya nggak cuma diarahkan jurusan, tapi dibukakan juga pikirannya untuk melihat kampus ini seperti ini, di dunia kampus itu seperti ini. Jadi ada gambaran juga ya, Niken ya. Betul. Oke, berarti nggak hanya fokus di salah jurusan aja gitu. Ya, Bagusnya itu menggali minat siswa juga ya akhirnya, kayak Betul. oh ternyata aku nih minatnya di sini atau minat dan bakatnya di sini gitu, tapi passionku di sini. Mungkin kayak gitu. Ada nggak sih kayak permasalahan kayak misalnya mungkin dia bakat gambar tapi dia lebih passionnya di dunia pendidikan kayak gitu tuh, itu kan agak-agak berbeda ya. Terus akhirnya ada nggak sih kasus-kasus kayak gitu tuh? Banyak. Ketika kita konsultasi gitu ya sama teman-teman, kadang Kak aku pengen masuk ke jurusan A, tetapi orang tua aku mintanya untuk masuk ke jurusan B, atau bahkan Kak aku tuh suka banget di bidang A tetapi pengen untuk masuk ke jurusan B, itu seperti apa gitu. Bahkan ketika kita mulai untuk membuat platform Arah Rencana ini, teman-teman yang udah berkuliah pun banyak yang jadi curhat nih ke platform Arah Rencana. Jadi tempat sampah Iya. gitu ya, tempat Curhat. kutip gitu ya. Iya. Nah akhirnya nah kalau yang kuliah nih akhirnya ketika curhat kayak gitu tetap masuk mentoring atau cuma sekedar ya udah curhat aja kayak gitu, atau ternyata mereka juga bertindak oke aku resign dari kuliah yang ini, aku mau mulai kuliah yang baru, kan itu juga bisa kan sebenarnya kayak gitu. Tapi sebelum jauh ke situ nih Ken, ketika indikatornya apa sih kita tuh salah jurusan gitu, indikatornya apa? Menurut teman-teman Kan Arah Niken Rencana sudah berkutat dengan Arah Rencana kan dari 2021 sampai sekarang. Indikatornya ketika dia salah jurusan tuh apa? Sebetulnya indikatornya itu menurut aku balik ke masing-masing orang ya. Apakah sebetulnya itu hanya sekadar malas saja, tidak mau berusaha lebih untuk ekstra belajar di jurusannya itu, akhirnya mereka mencari validasi kalau mereka salah jurusan, atau memang itu tuh sebetulnya tidak sesuai dengan passion mereka gitu. Dan tadi menyambung pertanyaan itu, iya, menyambung pertanyaan dari situ, itu ada yang teman-teman memutuskan ketika berkonsultasi, memutuskan oh mungkin aku harus coba nih di tahun depan jurusan yang lain sesuai yang aku minati gitu. Tapi ada juga mereka yang pada akhirnya ya sudah aku usahakan di jurusan ini yang sudah aku pilih, tetapi memang aku memberikan usaha yang lebih biar aku bisa bertahan dan tidak menyesal dengan jurusan yang aku pilih meskipun di awal mereka merasa salah jurusan. Iya. Karena pada akhirnya sebenarnya kalau kita ngomongin soal dunia perkuliahan, terlepas dari salah jurusan dan tidak, itu salah satu hal yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab. Betul, Ya kan? betul. Untuk karena kita memulai makanya harus diselesaikan kan, cuma apa yang itu kamu ya. pilih yang apa harus kamu tanggung jawab gitu kan ya Benar. maksudnya. Meskipun itu pilihan orang tua ya, terus balik lagi ya. Tapi kan at least kita harus menyelesaikan itu kan. Iya. Itu salah satu hal yang mungkin nggak nggak disadari ya. Tapi ketika kita sudah lulus, sudah skripsi, sudah wisuda, akhirnya kayak oh alah kuliah tuh kayak gini gitu. Pasti akan ada rasa-rasa kayak gitu sih. Ih mah curhat ya Allah. Tapi Ninda, ini nggak sih Kenapa? waktu kamu kuliah nih, salah jurusan mungkin setiap orang pasti mengalami gitu kan ya.
pernah nggak nemuin orang yang kayak Niken gini di Yang kayak Niken ini kayak gimana maksudnya? Yang kayak duta Niken ini. bahasanya. Bukan duta bahasa, dia concern bikin dengan salah jurusan tapi dia kasih apa istilahnya ya, sport gitu loh. Ada. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin di zaman kita, ya Allah kayak zaman kita tuh berapa tahun. Tapi memang maksudnya kayak teman-teman di bawah kita ya. Ini pengamatanku aja. Tapi memang banyak yang akhirnya mereka membuat inovasi-inovasi dari kasus-kasus yang ada gitu loh. Beda sama kita. Kalau kita tuh kan kayak peralihan ya, Wak ya, dari kita generasi. tuh kalau udah salah jurusan ya pasrah. Ya udah. Jalannya sampai akhir ya. Ya, tapi Bedanya positifnya di situ. adalah karena kita sudah memulai itu, kita menjalani ya kita harus nyelesain gitu Iya, loh. betul. Cuman itu doang. Jadi ilmu atau value yang didapat dari perkuliahan salah satunya itu. Dan ya bukan berarti kalau kita merasa salah jurusan terus kita nggak boleh keluar dan kita memulai yang baru, ya enggak. Kan itu pilihan masing-masing sih. Tapi ada Niken yang misalnya dia sudah konsultasi atau cerita sama Niken, oh kamu tuh salah jurusan gitu, dia akhirnya keluar gitu, ada? Iya, Ya, itu sama tadi seperti kan itu. ada. Lebih banyak mereka coba dulu di tahun Oke. berikutnya, coba untuk masuk jurusan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Tapi kami tidak menyarankan juga kayak oke kamu harus keluar nih karena kamu tidak sesuai gitu. Kami hanya memberikan saran yang terbaik gimana dan Oke. tidak memberikan keputusan kamu harus keluar atau kamu harus lanjut, semuanya balik kepada masing-masing orang. Nah ini sobat rekreasi yang pengen konsultasi kalau masih bingung dengan jurusannya. Benar. Kemudian apalagi sekarang kan dunia kerja tuh nggak harus kamu jurusan apa kerja bakal di situ, belum tentu. Atau at least kamu bisa enjoy dengan dunia perkuliahanmu lah. Karena ijazah tuh juga sekarang bukan Apa? semata-mata ya, Parameter, semata-mata jadi syarat kamu bekerja di tempat A, tempat B, tempat C atau lulusan A, B, C, D. Tapi memang ada sisi lain. Nah, caranya gimana? Nah, datang ke bisa ke- Arah Rencana. Di Instagramnya di mana? Di Instagramnya @arahrencana, ada juga di YouTube-nya kalau misalkan mau lihat podcast atau siniar di YouTube Arah Rencana juga. YouTube Arah Rencana atau di Instagramnya Arah Rencana ya. Heeh. Ya, supaya lebih terbuka juga bahwa Betul. sesimpel inilah pekerjaan itu tidak harus di kantor. Karena sekarang udah ada tuh misalnya WFH dan lain WFA, WFH kayak gitu-gitu kan. Dan menurutku juga sekarang dunia sudah berkembang sih, dan pemilih jurusan juga sefluent itu. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berkonsultasi dengan yang lebih berpengalaman gitu kan. Buat sobat rekreasi terutama yang mungkin habis ini udah lulus belum sih? Iya, udah semester ujian genap kan. ini, harus Ya, semester udah genap. ujian terus masih bingung nih dengan aku masih apa ya, jurusan apa, atau masih yang kelas 2 gitu kan. Aku besok mau kemana ya kan, biasanya galau-galaunya itu kelas 2 SMA atau kelas 1 mungkin yang aku besok mau ngapain Iya kayak gitu benar. kan. Apalagi yang sudah mau lulus SMA. Ini udah ujian lulus- kemarin, iya, udah lulus ujian kemarin. Terus bingung mau jurusan apa, itu memang harus dipikir dari sekarang. yang Karena mau itu akan UM gitu kan. berdampak di Kedepannya. beberapa tahun ke depan. Betul. Kayak siapa? Kayak kita. Oh enggak juga. Saya sih terlalu bersyukur kamu ya. relate ya? Kamu Enggak masih- juga masih sebenarnya. sejalan Enggak ya? juga, enggak, Masih beda, linear ya? beda, Enggak juga ya? tetap beda, Oke. beda. Kalau ini kan berarti sekarang di HI, HI. udah lulus ya? Belum, ini semester akhir. Lagi Semester mencoba. akhir, terus Kan, Bate. mau rencana? Rencananya pengen daftar diplomat. Oh. Karena emang dari awal cita-citaku jadi diplomat, Tapi itu tetap kenapa aku mempertahankan masuk platform HI. itu. Tetap mempertahankan platform itu. Keren banget. Ketika diplomat itu nggak kesampean, gimana nih kan? Mencoba banyak hal ya. Salah satunya saat ini aku juga coba bikin bisnis sama teman-teman, terus bikin platform ini, terus coba-coba untuk MC gitu-gitu. Nice, keren banget, keren. Memang harus banyak, harus dicoba sih. Ya, betul. Tapi kedepannya nih arah rencana mau ngapain lagi nih kira-kira? Apakah mau tetap mentoringnya lagi atau ada program-program yang mau dikembangkan lagi gitu mungkin? Sebetulnya kan awalnya tuh arah rencana kita tuh sasarannya adalah teman-teman yang SMA ya, SMA, SMK yang mereka mau lanjut ke kuliah. Tapi kok ternyata banyak nih teman-teman kuliah yang mengirimkan pesan ke arah rencana, banyak yang konsultasi. Bahkan sekarang tuh banyak saran-saran yang masuk, Kak coba dong jangan bahas jurusan aja tetapi bahas profesi yang lebih detail gitu, profesi A, B, C, D. Harapannya sih arah rencana bisa berkembang ke situ biar kita juga bisa mengedukasi teman-teman yang mau kuliah. Ternyata banyak loh profesi-profesi di negeri ini gitu. Profesi-profesi yang kadang tidak sadar kalau itu profesi dan masih Betul. ditanya ya, Betul. banyak kerja apa, padahal udah jelas tuh profesinya itu gitu kan. Enggak, maksudnya kerjaan di kantor. No, pekerjaan itu bukan hanya di kantor ya sobat rekreasi ya, tolong. Kita cek Ya dulu kan? nih, aku lagi Tuh. cek Instagramnya Arah Rencana. Oh gitu, kenapa tuh? Ada apa dengan Instagramnya? Gimana Tapi benar? Ini memang benar nih. Apa? Dia nggak cuma ngebahas nih, kan ada mata jurusan, mata kimia. kuliah jurusan teknik kimia. Ya. Dia nggak cuma ngebahas jurusan apa, tapi juga ada beberapa hal lain. Bahkan prospek kerja juga dibahas gini. Iya. Dan Jadi kalau kita ya, kepoin ya. tapi aku ini sih sepakat sih dengan profesi kerja, karena kan sekarang juga tidak hanya untuk SMA tapi juga mungkin
ya itu akan semakin besar, tapi itu akan berdampak juga sih untuk ini ke depannya. Karena terutama profesi itu sering disalah kaprahkan loh, ya nggak sih? Misal kayak kita MC gitu, atau kamu MC gitu kan, Mbak ini kan udah kerja apa? MC? Iya, maksudnya kerjaan yang di kantor. Kayak gitu, Betul gitu kan. betul. Jadi kayak, Karena masyarakat kita ya mindsetnya. bayangannya masih kerja tuh berangkat jam 8, pulang jam 4 ke iya. kantor, ke sebuah bangunan gitu. bener, duduk di depan komputer Betul. gitu kan, ngetik. Ya memang ada ngetiknya juga ada. Padahal sekarang kayak kita di rumah kita main saham, trader itu kan juga trader satu itu kan profesi. profesi juga akhirnya. Gitu. Jadi memang sekarang tuh udah berganti ya trennya gitu kan. Kita nggak bisa semata-mata atau kita fokus bahwa kerja tuh ya tadi yang Niken bilang pulang berangkat jam 8, pulang jam 4 itu kayaknya udah harus Kok jadi digeser gitu tapi kan. kok jadi kita yang mentoring nih kan jadi kesannya enggak ya nih kan, jadi di sini bukan kita mau mentoring siapa, tapi hanya berngobrol aja. Iya. Kita lebih ke relate sih. Iya, Relate kita karena terlalu relate aja makanya jadi relate kayak dan mengamini too much, apa yang Niken iya. bilang. Iya nggak sih? Oke, kedepannya nih Niken, selain mau jadi diplomat dan mau mengembangkan tadi ke arah profesi juga, tidak hanya arah jurusan, apa nih harapan Niken buat ya dunia pendidikan di Indonesia itu terlalu luas ya, tapi khususnya untuk mungkin apa yang sedang dikerjakan nih, pengennya kemana lagi gitu, arahnya mau kemana sih, goalsnya mau kemana sih gitu. Kalau dari aku sendiri sebetulnya lebih pengen berdampak, terasa aja sih dampaknya oleh orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi salah satunya ya tadi bikin platform arah rencana, kemudian juga coba untuk bikin beberapa bisnis yang bisnisnya itu kita harapannya bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita biar bisa tergabung, biar mereka bisa terbuka lapangan pekerjaannya gitu. Dan ikut duta bahasa juga salah satu upaya untuk mengedukasi teman-teman yang lain terkait penggunaan bahasa. Jadi meskipun apa yang bisa aku bagikan itu hanya sedikit dan itu tidak terlihat ya, bukan berupa barang, bukan berupa uang atau apapun itu, tapi harapannya ke depannya tuh bisa memberikan manfaat lah untuk orang-orang gitu, baik terasa maupun tidak terasa. Sungguh memang menginspirasi dari hati tuh kayak gini nih ya. Aku mau ini nih kan pesannya nih untuk yang di rumah misalnya yang sekarang lagi merasa salah jurusan atau yang pengen menentukan jurusan di kedepannya apa? Selaku founder dari Arah Rencana nih kan. Buat yang mau menentukan jurusan, jangan lupa untuk cari riset sebanyak-banyaknya informasi tentang jurusan yang kamu inginkan gitu ya. Jangan termakan oleh gengsi. Kalau jurusan A, B, C itu lebih bergengsi daripada D, E, F, jangan. Pokoknya ikutin kata hatimu, ikutin kemantapan kamu dan juga passion kamu. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang sudah masuk di jurusan tertentu, meskipun merasa salah jurusan, ini tetap harus dipertahankan, tetap harus berjuang ya. Karena ketika teman-teman berkuliah itu teman-teman menanggung harap banyak orang, tidak hanya harapan teman-teman sendiri besok pengen jadi A, B, C, tapi juga menanggung harapan orang tua, harapan bangsa yang besok harapannya nih masyarakat kita, generasi kita bisa jadi orang yang hebat. Jadi pastikan yang sudah berkuliah bisa bersungguh-sungguh lagi dengan jurusan yang sudah dipilih. Alasannya kenapa harus riset nih yang tadi? Karena banyak yang salah jurusan, banyak yang tidak riset, hanya Itu mengandalkan gengsi. Nah, Betul. itu. Kalau gengsi aja ya kita nggak ngerti ya besok masa depannya seperti apa. Kita harus istilahnya memang benar-benar disiapkan dari awal ya nih Ken ya. Betul. Apalagi kan memang teknologi sudah berkembang ya, Iya. informasi gampang sekali ditemukan di mana-mana. Oke deh kalau gitu, thank you banget nih Ken untuk informasinya dan sukses selalu untuk Arah Rencana. Amin. Terima kasih juga untuk Sobat Rekreasi sudah menemani kita, dan jangan lupa untuk saksikan Rekreasi setiap pukul 7 setiap hari Sabtu Di hanya di YouTube. TVRI Yogyakarta Official. Dan juga kalau Oh, nggak ada misalnya di bawah Sahabat Rekreasi pengen melihat program-program lain di TVRI, bisa ke TVRI Yogyakarta Streaming, bisa juga di Instagramnya di TVRI Yogyakarta, dan juga di Facebook. Facebooknya TVRI Yogyakarta, TikToknya juga Oh, TVRI TikToknya. Yogyakarta. Oke, aku baru tahu kalau ada TikTok tuh. Ada coy. TVRI kan masa kini Oh, sekarang. benar-benar mengkekinian, Iya, mengikuti kekinian. perkembangan zaman ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Arah Rencana. Kalau misalkan kamu masih bingung-bingung kan, siapa tahu nanti sudah ada segmen tersendiri untuk arah profesi ya. Betul. Oke. Boleh dong spill lagi Arah Rencananya, Instagramnya, mungkin YouTube-nya, Facebooknya, bisa di mana apapun deh medsosnya. Bisa di Twitter Arah Rencana, TikTok Arah Rencana, Instagram Arah Rencana, atau di YouTube Arah Rencana. Ya, semuanya di Arah Rencana. Instagramnya nih kan apa tuh, boleh? Instagramnya Niken ada di @dyniken_. Oke, Instagramnya Ninda. Ninda F Putri, F ya, Flamingo F Oke. Putri. Akhirnya saya Usen Joyonegoro pamit. Instagramnya apa? Usen Joyonegoro udah. Lupa. Ninda Velas Putri pamit. Niken pamit. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Sampai jumpa.